Hai guys, jadi dimana kita? So kita hari ini di ini kayak Coral guys, ini resort. Berarti kalian tadi lihat di opening itu kan perjalanan gua gitu guys ya. Kita sampai di kapal, pakai lewat kapal guys ya. Jadi lewat pelabuhan, tembus lagi ke pulau sendiri gitu guys ya. Dan di sini kita mereka naik bus guys, kita jalan kaki karena tak muat, rame banget guys ya, rame. Jadi ya ada yang harus kita korbankan gitu guys ya, maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi di sini guys. Oke, tadi kepotong guys. Jadi kita di sini tuh mau kerja guys sebenarnya. Nggak sekedar jalan-jalan, kayak jalan-jalan tuh sekalian lah, lebih ke kerja guys. Gua bawa tas, isinya itu keyboard, mouse, nanti gua kasih lihat guys ya. Terus hard disk, itu barang kerja guys, bukan baju guys ya. Dan itu juga semuanya tas untuk kerja guys, isi barangnya. Jadi kita benar-benar ada kerjaan di sini. Tapi hari ini kan 31 Desember ya guys ya. Kita mau masuk ke M4. Itu Mobile Legends paling tahu jokes kayak gini guys ya. Tapi ini mau menuju 2023 gitu guys ya, 2022 ke 2023. So ya sekalian di sini guys, kita nginap juga gitu guys. Jadi sambilan kerja, sambilan ada kesempatan untuk bareng di sini nikmatin penghujung tahun 2022 gitu guys. Jadi seperti itu. So, udah, gue nggak perlu banyak ngomong guys. Kita nanti bakal masih ada banyak kerjaan. Gua highlight nanti beberapa pekerjaan gua. Yang pasti, gue pengen cerita nanti di akhir guys ya, di akhir video yang mana besok gitu guys ya. Karena ini 2 hari jadi satu video, hari ini sama besok. Jadi tanggal 31 Desember sama tanggal 1 Januari gitu. Oke, kita jalan dulu guys ya, masih jauh. Ujung situ guys ya. Hai guys, oke, jadi gua belum kerjain sekarang guys, masih belum, dan nggak tahu kenapa guys ya. Tadi gua dikasih tahu pas mau kerjain itu kan, kerjaan gua itu ternyata mereka ada rombak gitu guys, jadinya kayaknya nggak kepake kerjaannya gitu guys ya. Gua nggak tahu juga lah, tapi setidaknya gua udah bawa alat peralatan gua buat kerja gitu guys. Benar, gua bawa laptop, tapi nanti gua kasih lihat guys ya, karena kita udah sampai di tempat apa, kamar. Buat kamarnya berbeda guys ya. Jadi gue cerita sedikit, di 3 tahun lalu kalau nggak salah, gue lupa antara 2018 atau 2019, dan itu 2 tahun berturut-turut gue kesini guys ya. Gue ke tempat ini namanya Coral Resort, itu di Batam guys, tapi lewat Barilang lagi, jadi jauh lagi di Pulau Galang Baru. Di situ ada pelabuhan, tadi kalian udah lihat videonya. Setelah itu naik kapal gitu guys ke sini gitu guys ya. Jadi waktu itu 2018-2019 gue kesini, dan gue tinggal di ini guys, dom tuh. Nah, kalian bisa lihat itu ada banyak dom di situ guys. Jadi kita waktu itu tinggal di situ guys 2 tahun berturut-turut. Dan kali ini karena ini kan bareng sama temen my dad, kayak bokap gue punya kawan, ajak bareng ke sini dan sekalian kerja, rencananya begitu. Tapi gak tahu, mungkin ada perubahan. Kita tinggalnya di villa guys. So kalian bisa lihat di sini. Wow, villanya nanti gue bakal tour sedikit guys kalau bisa ya guys ya. And gue tadi udah masuk, gue jujur aja gue udah masuk, and it's really great guys. Beda jauh guys. Gue kira gue masih tinggal di dom tadi, tapi ternyata enggak lagi guys. Jadi gue nggak bisa tour yang domnya guys, karena gue bukan pemilik sini. Tapi gue ya numpang tinggal di sini. Jadi ya nanti kita bakal tour di villanya guys ya. Jadi ada tiga tempat tinggal. Pertama dom, ini kalian bisa lihat. Terus villa ini, dan satu lagi ada villa gede guys, villa studio. Duh, yang coklat itu guys ya. Itu coklat itu villa studio katanya sih kayak gitu guys. Gua nggak tahu juga, ini baru
ini secara official di ketiga kalinya gue kesini, dan mungkin suasananya berbeda karena secara tempat tinggal udah villa gitu guys, jadi agak beda gitu guys ya. And itu aja dulu guys, nanti kita lanjut lagi. Gue harus cas HP, nanti mungkin ada kerja, habis itu room tour. Oke, kalau roomnya bisa kepake, nanti sisanya kalau ternyata nggak jadi kerja ya kita jalan-jalan guys. Kita banyakin video hari ini 1 jam lah vlog ini guys ya. Oke, jadi itu aja dulu guys, kita nanti lanjut lagi. Gue jalan-jalan dulu. Nggak cariin apa, pastiin kerjaan gue dulu guys ya. Hehe. 15 minutes later. Oke guys, sambilan jalan-jalan guys ya. Jadi ini bagian dom. Ini dom semua guys. Ini gue kasih lihat. Ini guys, dom semua guys. Dom. Masih ada lagi sampai ujung sana jauh, itu juga masih dom juga gitu guys ya. Dan ini apa namanya, titik kumpul guys ya. Jadi kalau kita udah sampai Gapri Coral, biasanya kita dikumpulkan di itu tuh ya guys ya. Itu ada apa namanya, clubhouse, gue pun lupa namanya. Oke, jadi kita sekarang jalan-jalan guys. Ternyata di sini ada yang handle kerjaan yang harusnya gua kerjain gitu guys ya. Jadi gua jadinya gua nggak ikut campur gitu guys. So berkah lah guys ya, bisa jalan-jalan jadinya gitu guys. Jadinya nggak kerja gitu. But ya mau gimana pun itu ya, apapun yang terjadi nikmatin aja guys ya. Itu sih salah satu hal yang harus kita tahu ya guys ya. Mau gimana pun itu kejadiannya nggak sesuai rencana atau gimana, tetap enjoyin aja, nikmatin aja, jalanin aja gitu. Oke, ini gua mau tunjukin ke kalian nih pantainya guys. Ini udah benar-benar laut guys ya. Bisa main volley. Itu pantai sana ada orang main apa, sepeda laut. Terus nanti di sana ada kolam renang kan, tadi kalian udah lihat di situ guys. Itu bisa renang di sana. Ini pintu masuknya guys ya, seperti ini. Terus sana ujung pemandangan. Sekarang jam 4 guys, sambil nunggu sunset, jam 5-an lebih, tapi kayaknya mau mendung gitu guys ya. Nih kalian lihat, jadi agak-agak mendung gitu. So nggak tahu lah bakal ada mataharinya atau enggak. Udah bakal ketutupan sih guys kalau pandangan gua, tapi nggak tahu lah guys. So kita mau jalan-jalan dulu guys, sambilan gua kasih cuplikan-cuplikannya gitu guys ya. Oke. Guys, gue mau kasih lihat guys. Ini menarik nih guys. Gue nggak tahu bisa rekam atau enggak ya. Guys, lihat itu guys. Aduh, nggak jelas ya. Jelas nggak ya? Zoom ya. Jelas nggak sih? Itu mata, itu mulut. Matanya satu ketutup. Tadi bentuknya muka guys ya. Malah udah itu lah guys. Udah pindah pula awannya guys ya, dan mulai hujan guys, titik-titik. Kita buru-buru foto dulu guys. A few moments later. Guys, hujan. Woo. Iya. Hujan guys. Bisa lihat nggak ya? Apa nggak ya? Nggak nampak turunnya, tapi basah. 2 very boring minutes later. Oke guys, jadi udah reda, udah nggak hujan. Jadi udah bisa jalan-jalan lagi. Nggak kemana. Udah nggak hujan lagi guys, kita lanjut lagi. Oke guys, jadi sekarang kita ke hutan mangrove guys. Kita jalan jauh lagi guys ya. Tuh di sana kita ada jembatan. Di jembatan situ kita guys ya, ada hutan mangrove yang bikin pantai tidak tsunami. Pohon mangrove guys ya, itu istilahnya guys ya. Jadi kita bakal coba ke sana sambil jalan-jalan guys. Sudah sore, mau nunggu sunset, tapi kan tadi kan lihat ya hujan tadi guys. Jadi
kayaknya nggak bakal ada sunset, dan syukurlah nggak kerja. Nih kalian lihat lah, langitnya sih lumayan cantik guys ya, tapi tetap aja maksud gua nggak ada sunset gitu guys, jadi sayang gitu guys ya. Tapi kita akan lanjut foto-foto guys. Nanti kalau gua ingat, gua bakal tag di sini nih hasil fotonya guys ya. Gua foto, adik gua foto, kita sama-sama foto gitu-gitu guys ya. Kula. Oke guys, jadi tempat yang baru guys. Gua belum pernah naik ini guys. Jadi naik tangga guys. Kita naik tangga guys ya. Terus masih ada tangga lagi cukup tinggi. Terus katanya ini tempat sembahyang sih. Jadi Erik. Ya kilo siongnya. Atau tuh kilo. Oke, kita lanjut lagi guys. Sini katanya ada tempat sembahyang. Biasa lah guys, kalau budayanya kami ya, tempat apapun, membangun apapun, ada tempat untuk bersembahyang gitu lah guys, untuk perlindungan dan lain-lain gitu lah guys. Dan menurut gue sih sebaiknya ada, biar kita tetap aman gitu guys ya, setidaknya merasa aman lah gitu guys. Kalaupun memang nggak benar-benar terlindungi, setidaknya dengan keberadaannya aja gitu kita bisa ngerasa nyaman gitu guys. So kita udah sampai guys. Langsung guys ya. Nih gue kasih videonya, izin ya. Oh this is the place. Tinggi guys ya, kalian bisa lihat pemandangannya. Wow. Dan ini naik tangganya dari sini tadi guys ya. Gila cantik guys, cantik sumpah. Oke, ini ngos-ngosan gua. Sambilan tunggu adik gua sampai guys, kita sembahyang dulu guys, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, jadi kita udah sampai di hutan mangrove. Ini jalannya agak-agak gini guys ya, jatuh sini kosong sini. Kalau nggak lihat jalan sih bahaya ya guys ya. Terus ini banyak jalannya, terus ada HUT gitu guys. Bukan hari ulang tahun ya, tapi ada tuh, ada tempat untuk berkemah sedikit. Mau difoto bisa bagus tuh. Berdiri di tengah sini, harus difoto di sini. Bisa tuh. Ini juga bisa foto di sini. Fotoin loh. Nanti kayaknya fotoin balik. Terus ini makin gelap. Kita bakal coba. Ya, ada jalan potong gitu. Itu kan harus jalan kecil itu harus potong. Udah gelap guys. Gelap. Itu apa? Bukan. Kemarin di belakang situ bagus. Sunsetnya ada di belakang kemarin. Nampak. Nih guys, jadi di belakang hutan mangrove ada ini guys ya. Pemanjangan keren. Not bad. Terus ada rintangan. Oke guys, jadi kita udah siap dari mangrove guys, walaupun cuma sedikit ya guys ya. Itu masih ada jalan jauh lagi tadi, tapi mungkin udah agak sore juga, nanti takutnya agak kesusahan atau gimana gitu guys. So kita balik. Tadi kan cuma foto-foto juga sedikit with my brother here. Jadi sekarang kita bakal balik ke kamar, ke villa. Nanti gua akan tour ya guys ya, villa tour ya guys ya. Kalau bisa guys ya, kalau nggak ada orang, gue lebih pasti nanti udah nggak ada orang baru gue turkan gitu guys. Kalau nggak nanti kan keganggu gitu guys, nggak enak juga gitu loh, kayak grebek rumah jadinya, bukan tur gitu guys ya. So sekarang kita jalan dulu guys, jalannya masih jauh. Kalian bisa lihat jauh sampai ujung sana guys. Habis itu nanti gue tur, habis itu gue cas HP. Nanti malam kita lanjut lagi guys. Jadi malam nanti ada acara, ada penampilan. Terus 31 jam 12. Nah gitu-gitu guys ya. So stay tune aja, kita nanti lanjut lagi.
1 hour later. Hai guys, jadi gue udah siap mandi. Oke, gue udah siap mandi dan sekarang lagi gerimis guys ya. Mungkin nggak begitu nampak jelas, tapi gue bakal tour sekalian this place, oke, villa tour. Pertama dari tempat duduk ini guys. Ini tempat yang menarik guys ya, nggak ada di dom soalnya. Ini kalian bisa lihat nih, tempat duduknya luas. Ini bisa 3 orang, 2 orang pun bisa ini. Enggak lah, satu, ini satu bisa. Ada pegangan kayak gini 1 orang. Keren guys ya. Terus gue bakal masuk, kita bakal masuk ke dalam. So I just wanna tell you, I hope you're ready. Ini bagus banget guys ya. Cuman ada orang, so I can't share it too much gitu lah guys ya. Nih kalian lihat. Tada. Oke. Jadi AC-nya kecil 1 PK aja, tapi ruangannya luas banget guys ya. Luas banget ini. Kasurnya sih ada buat 4 orang bisa lah. Kasurnya 4 orang bisa. Terus ini letaknya semua berantakan karena udah gue tempatin dari tadi. Dan ini luas banget guys. Lihat ini kosong. Ini bisa tambah kasur 2. Sini juga luas banget sampai ke ujung sana. Ini 2 pun bisa gitu guys ya. Dan ini buktinya gue udah mandi guys. Tadi kan berkeran nih. Terus celananya kan tadi jeans. Cuman sekarang udah pakai ganti kaos. Dan kamar mandi tadi gue udah review sebelum mau gue mandi, karena tadi paling kosong di situ kan, jadi review dulu. Jadi seperti ini guys ya. Ini kamar mandinya ya guys ya. Emang villa beda ya guys ya. Luas guys, lumayan guys. Ini besar. Luas guys ya. Besar. Really good. Oke, jadi seperti itu. Nah, satu lagi guys, yang pintu di sini itu pintu yang connecting. Jadi ada villa juga di belakang sana. Itu ada villa juga dan itu bisa sambung connecting gitu guys. Jadi kalau ada kawan-kawan ajak mereka bareng. Butuh 1 atau 2. 1 pun bisa guys. 1 8 orang ini bisa guys ya. Tambah sana bisa jadi 16 orang. 2 villa digabung connecting kayak gitu kan. Not bad right gitu loh. Tidur di sini pun bisa guys, tidur aja, nggak usah pakai kasur. Bisa juga gitu loh guys ya. Oke, jadi itu aja guys yang bisa gue review. Nih kalau gue kasih lihat sekali lagi. Nih, oke, ini luas TV, bisa dicolok apa juga kabel nih kan. Kita bisa ini, kalau ada laptop pindah ke laptop itu juga bisa gitu guys. Jadi kan nggak perlu pakai barang alat-alat gitu guys. Itu pintu, itu kaca, itu rak, itu kasur. Ini kosong. Ini gue berdiri di ujung guys. Seluas ini, oke. Jadi seperti itu untuk kasurnya. So, nanti kita akan lanjut. Gua kasih tahu dulu sekarang jam 7. Jadi nanti ada acara mau makan-makan juga sampai nanti jam 12. Habis itu besok tinggal pulang itu paling kalau nothing nggak ada yang perlu di show, gua nggak bakal bikin video gitu guys ya. Jadi nanti tinggal penutup aja besok gitu guys ya. Oke, jadi itu aja. Kita tunggu nanti waktunya pergi makan. Kembang api pas tengah malam 1 Januari, welcome. Dan goodbye 2022. Thousands of tears later. Makan guys. Gue nggak bisa ini guys ya, nggak bisa videoin makanan karena makan sama orang gitu guys, nggak sopan gitu guys ya. Dan ini ada yang menarik nih guys, kan harus tadi nih guys. Busa ya guys ya, busa itu busa semua ini guys. Mana ini? Kita pegang. Mana? Masuk ke dalam. Basah gak sih?
mandi guys. Dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam yang gede ini guys ya. Dan dia masih kecil badannya kan. Dia terus masuk ke dalam, keluar jadi busa semua. Menarik ya guys ya. Ini menarik guys ya. Itu atas rumah kayu, rumah Tarzan istilahnya guys ya. Mereka kasih nama kayak gitu guys ya. Nih kalian lihat guys. Itu rumah kita bisa naik ke atas terus ya, cuman rumah kayu aja gitu guys ya. Jadi sekarang kita mau foto-foto guys, dan sekarang udah jam 9 ya, 9 guys. Jadi kita mau ambil kamera, habis itu foto-foto lagi, foto-foto dikit, terus menunggu sampai jam 12 ya guys ya. Seperti itu. Jadi sekarang masih bising juga di sana guys, nggak bisa lama-lama sih guys, nggak betah. Oh sini ya. Naik. Oke, nanti kita lanjut lagi guys ya. 5 minutes later. Oke guys, jadi kita akan naik jungle tree-nya guys. Nih, naik ya nih guys ya. Nih, nah kita naik nih guys. Oke, kita lagi naik guys di sini. Ini tinggi sih guys ya. Nah, beneran kan gua naik ya guys ya. Jadi nggak bohong ya guys ya. Kita ada di atas nih. Ini pohon-pohonnya semua. Udah gelap sih guys. Jadi ini sisa lampu-lampu aja gitu guys ya. Jadi kurang terang. Mungkin besok guys kalau bisa gue tunjukin lagi, tapi kalau nggak bisa ya udah. Kita lanjut foto-foto dulu guys ya. Gue sedang mengumpulkan banyak foto sebanyak mungkin untuk stok buat 2023. Guys, lampunya bermacam-macam guys ya. Itu ada ruangan tapi ada orang guys, jadi gue nggak bisa masuk. Takutnya nanti kan lagi video. Kadang orang suka norak gitu guys, bukan norak sih, kayak nggak nyaman. Kok ini orang kenapa videoin gitu? Gue selalu takut di situ guys ya, jadi makanya gue nggak videoin gitu. Mungkin suara gue kurang jelas, nanti gue bikin teks, tapi gue agak capek guys, males. Oke, lanjut dulu guys ya, bye bye. 1 hour later. Sehat-sehat ya, sehat-sehat selalu. Sehat. Banyak istri cuma satu ya. Guys, 6 menit lagi 2023. 2 menit lagi guys. 2 menit. 2358. Lagi tunggu kembang api di belakang kita guys ya. Nggak tahu sih, nggak tahu persis lah keluarnya di mana guys ya. Tapi kita lihat saja. 1 menit lagi kah? 2 menit guys. 5, 4, emang udah. 1 menit lagi guys. Bener nggak sih ini 1? Belum guys. Oh iya, Happy New Year. Mana kembang apinya woi? Woi. Oh itu dia guys. Wow. Nih gue videoin. Pas banget guys. Dekatin. Terlalu deket. Nah. Happy New Year guys. 1 Januari 2023. Yeay. Harus jadi lebih baik guys. Nanti gua ngomong banyak deh di akhir video ini guys. Kita nikmatin dulu ya 2023 nya guys.
guys, morning. Udah jam 11 sih guys. Jam 10.30 lebih tepatnya guys ya. Jadi kita belum pulang, jam 2an gitu baru pulang guys. Gue tadi ada sarapan dan lain-lain. Cuman nggak gue foto, nggak gue video juga, sama karena alasan yang sama guys ya, makan sama orang gitu, nggak satu meja, cuman kami aja gitu guys, jadi nggak bisa. Jadi kita sekarang jalan-jalan guys, sambilan nunggu jam 2 gitu kan. Jadi kita mau lihat ini guys ya, nih gue kasih lihat nih. Ini ada kandang, ada kera, tapi iguana di mana guys? Dan nampak iguana tuh harusnya. Mana ya? Oh di situ. Mana sana? Bawah. Ya, anjir banyak banget. Nih guys. Banyak guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 3 guys, itu 2, 3, 4, 5, 6 agak bau sih. Terang guys ya, kemarin kan gelap-gelap nih di sini persis guys ya. Oh kapalnya. Apa? Kapalnya? Guys, ternyata duduk sini siang-siang enak juga guys ya. Jam 10.37 kita duduk di, enak guys, tenang karena nggak ada matahari. Mataharinya hilang guys. Iya beneran hilang guys, panas, udah nggak panas lagi gitu guys, jadi enak banget. Gue kira sore-sore sunset gitu seru guys ya, ternyata siang-siang ini tenang banget, and it's really loving. Gue seneng yang sunyi-sunyi guys, gue seneng yang tenang-tenang gitu, jadi tenang banget gitu lah guys ya. Anjay enak banget. Ayo, gue bisa duduk seharian di sini kalau nggak panas ya guys ya. Gue duduk seharian cuman termenung gitu aja tuh enak banget gitu. 2023 bro, berubah jadi lebih baik guys ya. Aduh, tenangin diri dulu lah guys ya. Enak tau. Angin kencang, sunyi, suara laut. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita mau ke mangrove lagi guys ya. Karena kemarin kan cuma setengah aja jalannya. And then kita mau tamatin. Tamatin semuanya, kita jalan, kita lewatin guys ya. Melihat apa aja di dalamnya. Karena dulu seingat gue ada satu rumah, tapi kan kemarin nggak ke video guys, karena kita nggak sampai sana gitu. Jadi hari ini kita bakal gas ke sana. Kita lihat ada apa lagi gitu guys ya. Lanjut jalan. Nah oke guys, jadi kita udah sampai di sinilah tempat dimana kemarin terakhir kali kita balik lagi gitu guys ya. Karena apa namanya, jauh, masih sampai tuh mana sini. Nah itu, jadi masih jauh lagi gitu guys. Jadi kita sambil jalan-jalan lagi, kita lanjut lagi guys. Ini banyak tempat nongkrong juga guys ya. Kalau misalkan capek, kita bisa stop terus kita nongkrong, foto pun bisa gitu. Jadi banyak banget gitu guys ya, bisa sambilan gitu lah guys istilahnya. Jadi kita langsung lanjut jalan lagi guys nih. Gue sambil kasih lihat gitu guys ya. Ini benar-benar jembatan gini guys ya. Orang kalau minum jangan lewat sini karena tidak akan pulang, pasti hilang jadi mangrove selanjutnya. Waduh, gue ngomong berlebihan kayaknya ya guys ya. Mohon maaf, tak boleh sembarang ngomong juga guys ya. Sometimes sacred place, jangan melakukan hal yang tidak bagus gitu lah guys istilahnya. By the way, kita mana ya? Gak apa-apa, jangan ganggu. Ini ada 2 jalan nih kalian lihat. Lebah. Ini ada satu ini, ada satu sini. Yang mana nih? Sini. Itu ke hut. Kalian bisa lihat ada hut gitu. Kita sini lagi guys. Oke guys, kita sudah sampai. Ini Pondok Kepiting guys. Kayaknya mungkin nggak ada orang lagi ya. Banyak tempat nongkrong guys. Ini kalian satu geng bawa 30 orang pun lewat gitu guys ya. Jadi banyak. Dan ternyata kita sudah sampai di penghujung guys. Itu udah keluar. Apa kita balik lagi? Yang satu lagi? Guys, ini jalan satu lagi ya guys ya, ke hut besar. Tapi nggak ada jalan juga guys. Ini juga penutup di sini. Guys, menantang mau. Yuk sini. Ini guys, kita lewat tengah. Hati-hati dari pegangan.
Kita lewat sini, harus pegangan guys ya, pegangan, jangan lupa pegangan. Buat kalian yang mau tipsnya ke sini, chat gimana tipsnya ke sini, jalan ini, ya hati-hati, udah itu aja guys, gak kemana-mana guys. Fokus kalian tetap fokus dengan yang kalian lihat ya guys ya. Nih panjang lagi masih nih. Fokus dengan yang kalian lihat, jangan lihat HP, jangan guys ya. Ini kamera mah jadinya nggak jelas, ya udah nggak apa-apa, nggak jelas gitu. Tapi yang penting kalian tetap harus hati-hati guys. Gue gak susah banget lewat ini. Hah? Nanti balik harus lewat sini. Enggak, kayaknya bisa lewat sana guys. Nanti bisa lewat sana. Udah hidup setahun sekali lah guys. Lanjut dulu guys ya, gue jalan dulu guys. Ini sampai sana tuh. Akhirnya sampai ya guys ya. Di sini bagus guys tempatnya. Ada hut. Apa sih ya bacanya ngomongnya? Terus ada tempat nongkrong yang lebih besar guys. Ini jarang laba-laba. Pakai tali sih guys itu. Terus ini nih, ini banyak tempat. Terus ini, nah gue pakai kamera depan deh. Nih guys, ada ini. Nih, ini gede banget guys. Tapi kayaknya kotor guys ya. Yang gue pernah dengar ceritanya sih katanya kotor, tapi nggak tahu guys. Ini, lihat guys, it's big, besar tau. Tapi kayaknya kotor sih guys. Gue pakai baju putih lagi. Jadi banyak guys. Tuh, ini ayun-ayun ya guys ya. dorong lagi, gitu dong. Kapan lagi ayunan depannya gini guys ya, hutan ya guys ya. Keren ya guys ya. Oke guys, jadi kita udah siap guys ya dari sana. Jadi udah foto-foto juga. Yang nanti gua kasih lihat di sini guys. Tek ya gitu guys ya. Beberapa foto-fotonya guys. I think kayaknya udah gitu juga gitu guys ya. Kita udah nggak ada kegiatan lagi di sini. Ini tinggal tunggu sampai jam 2. By the way sekarang udah jam 11.33 gitu guys ya. Jadi sisa 1 jaman lebih. Kita istirahat, kita beres-beres, udah kita langsung pulang gitu guys ya. Dan nanti selesai sampai rumah, gue udah siap semuanya. Gue bakal cerita for you guys untuk apa sih yang gue rasain di 2022-2023 ini gitu guys ya. Jadi itu aja seperti biasa lah guys. Kalau setelah ngevlog pasti di akhirnya itu ada cerita gitu guys. Jadi itu yang nanti mau gue cerita juga gitu di akhir video ini. Mau sampai sejam video ini, sejam lah gitu guys. Karena ini cuma sekali seumur hidup kayaknya gitu guys. Atau enggak sekali dalam waktu yang sangat lama. Jadi lama ya lamain aja sekalian gitu guys. Daripada bikin part nanti kan susah gitu guys ya. Kayak kemarin di Jakarta 3 part gitu kan. Itu kan susah gitu guys. Jadi nanti baru lanjut lagi guys. Perjalanan pulang, klip, habis itu udah gue cerita for you guys, for myself too. Oke guys, jadi kita udah balik lagi guys. Sebelumnya bagi kalian yang salfok dengan apa yang ada di video ini, gue cuma pengen bilang gue suka. Oke, nah jadi gue udah pulang right now. Sekarang udah jam berapa guys ya? Udah malam banget guys ya, 7.15. Udah malam banget. Bagi gue lah guys ya, bagi gue udah cukup malam lah guys. Seharusnya kita harus sampai rumah tuh tadi sebelum jam 7. Malahan jam 6, harusnya jam 5 gitu guys udah sampai sebenarnya. Tapi yang terjadi itu adalah tadi tuh macet seperti yang kalian lihat di klip tadi gitu guys ya. Jadi itu tuh macet di perjalanan karena hari ini tanggal 1, hari ini hari Minggu juga bertepatan. Banyak orang ke tempat itu guys. Jadi nama tempatnya itu Barelang. Buat kalian yang belum tahu, mungkin bagi penonton yang di luar Batam, itu di Barelang. Di Barelang itu jembatan 1, 2, 3, 4 sampai 6 gitu kalau nggak salah guys. Dan macetnya tadi itu terjadi di jembatan 3, 1 sampai 3 gitu guys. Jadi pas perjalanan udah sampai di jembatan 3, macetnya itu guys hampir 1 jam kalau nggak salah gitu guys. Jadi lama aja, habis aja waktu di situ gitu guys. Dari 3.30 kita dari jembatan 6, pelabuhannya kan di jembatan 6, balik ke rumah itu estimasi waktu kalau jalannya normal 1 jam gitu guys.
tapi jadi 2 jam, hampir 2 jam lah, kayaknya 2 jam atau hampir 2 jam gitu guys. Jadi yang terjadi ya habis waktu karena macet gitu guys ya. Jadi seperti itu, makanya udah jam seginian aja baru sampai rumah gitu guys ya. Jadi secara overall banyak yang pengen gue cerita, tapi ya kita lihat aja nanti seperti apa. Gue udah tadi kan, gue di awal kan udah bilang ya, kalau 1 jam tuh 1 jam aja sekalian ini video, karena ya gue udah mulai jarang-jarang juga kan bikin vlog. Gue pernah bilang gue bikin vlog kalau memang ada sesuatu yang bisa dibikin di vlog, maksudnya ada sesuatu yang bisa di vlogkan ya baru dibuat lah vlognya gitu guys. Jadi kalau misalkan hanya sehari-hari or something, tak ada yang mengesankan or something, ya nggak bakal dibikin vlognya gitu guys. Jadi seperti itu gambarannya untuk kedepannya gitu guys ya. Dan itu masih menjadi pegangan gue untuk tahun 2023 ini gitu guys ya. Nah secara overall perjalanan ini sih enak banget guys. Perjalanan dari 31 Desember 2022 sampai 1 Januari 2023. It's a good day, okay? Well spent, benar-benar layak dan worth it untuk di spend hari itu guys. Walaupun banyak pengorbanan gitu guys ya. Jadi di tanggal 31 sebenarnya ada kegiatan ini, tapi nggak bisa ikut karena harus kegiatan itu gitu-gitu ada tuh guys. But ya balik lagi, it's a day well spent gitulah guys ya. Dan dari 2022 sampai 2023 ini kan akhir tahun dan awal tahun ya. Gue pengen cerita, kayaknya jadi singkat deh kalau gue pikir kayak gini, tapi nggak apa-apa deh. Gue pengen cerita tentang apa yang gue alamin, kesan gue terhadap tahun 2022 ini gitu guys ya. Jadi tahun 2022 ini kalau cuman disuruh deskripsikan dalam satu kata, grateful katanya itu guys. Grateful, bener-bener bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena 12 bulan ini dalam tahun 2022 ini itu semua punya momennya masing-masing, punya pelajarannya masing-masing, dan itu yang bikin gue bersyukur. Seandainya gue nggak bersyukur, percayalah 2022 itu nggak akan ada artinya buat gue gitu guys ya. Jadi karena setiap harinya di tahun 2022 itu selalu ada momen, walaupun nggak semua momen gue ceritain di vlog, nggak ada di vlog kan, ataupun nggak semua orang juga tahu, kawan terdekat, orang tua, saudara gitu juga nggak ada yang tahu. Tapi for me, karena gue sendiri yang ngalamin, gue benar-benar ngerasain it's a grateful year gitu guys ya. Benar-benar bersyukur banget, karena gue ceritain beberapa deh guys ya. Jadi di tahun 2022 vlog pertama kalinya gue bikin. Jadi gue cerita sedikit guys tentang vlog ini guys ya. Vlog ini sebenarnya udah lama banget, karena gue udah mulai YouTube itu di tahun 2021 kalau nggak salah guys ya. Entah 2020 atau 2021 gue lupa. Kayaknya 2021 itu gue udah mikir bahwa gue tuh mau jadi YouTuber yang istilahnya banyak konten. Jadi udah bukan sekedar YouTuber betul sih, konten creator gitu guys. Nggak cuma satu konten aja. Misalkan gue di awal YouTube itu gue bikin konten game Mobile Legends gitu guys. Tapi gue mikir, wah games ini nggak bisa sih kalau cuma satu gitu guys ya. Persaingannya banyak banget. Gue mau bikin semua. Nggak tau lah menurut kalian artinya ini seperti apa. Kayak semua pasar lo ambil gitu guys ya. Mungkin kesannya kayak gitu. Tapi di satu sisi juga kalau ambil positifnya, kita tahu gue masih belum apa-apa. Gue mau coba konsisten, dan gue mau coba dengan segala hal yang bisa gue lakukan gitu guys. Jadi adalah muncul ide vlog. Sebenarnya ide vlog ini udah dari tahun 2021 gitu guys. Cuman nggak pernah terjadi, dan terjadi di tahun 2022. Tepatnya kalau nggak salah di bulan April Mei. Gue lupa guys ya. Gue nggak ada research dulu ya sebelum gue ngomong ini guys. Jadi masih nebak-nebak lah. Tapi setahu gue udah mulai di tahun 2022 kalau nggak salah bulan April atau Mei, atau mungkin Maret, antara 3 bulan itulah gitu guys ya. Dan itu dimulai dari satu orang yang baru gua kenal juga di tahun 2022 ini. Wow, menarik ya guys ya. Jadi vlog itu terjadi tahun 2022 untuk pertama kalinya bagi gua, dan ini bisa terjadi karena satu orang yang juga baru gua kenal dengan real. Gua real gitu kenal, bukan lewat sosmed, bukan lewat apa, real gua kenal. Ini orangnya, gue akhirnya bisa lihat secara fisik, bisa ngomong secara real, face to face, kenalan dan berproses. Itu juga di tahun 2020, di tahun yang sama gitu guys.
Nah, cerita singkatnya itu kenapa gue bisa adalah orang ini yang selalu gue sebut di vlog-vlog gue sebelumnya sebagai doi. Doi singkatannya dia orang istimewa. Nggak tahu betul ya singkatan atau bener apa nggak tahu ya singkatannya itu benar atau salah, gue nggak tahu. Tapi memang dia yang bikin gue mulai untuk ngevlog, guys. Jadi cerita singkatnya itu adalah dia yang pernah bilang, gue pernah cerita, gue punya ide untuk konten gue selain game itu yang lain juga ada. Tapi gue nggak tahu kenapa gue udah kepikiran tapi nggak pernah gue lakuin. Gue selalu bilang kayak gitu. Salah satunya gue bilang vlog. Terus dia lah yang bilang, gue nggak tahu persis kata-katanya, gue nggak ingat persis kata-katanya apa. Tapi dia bilang, ya lakuin aja. Kita pernah kenalan dan gua itu adalah orang yang sangat tertutup. Hampir dibilang 90% atau mau sampai 100% tuh sangat tertutup. Bisa dibilang banyak orang yang gua kenal itu nggak tahu gua siapa. Oke? Nah, dia tahu itu. Dan saat gua ngomong tentang ide vlog itu, dia mengaitkan dengan kebiasaan dan sifat gua gitu, guys, yang sangat tertutup ini gitu, guys. Jadi dia bilang begini, oke, lu nggak bisa cerita ke gua face to face atau lewat chat tentang diri lu, tapi lu suka ngomong, lu suka video, jadi kenapa nggak ceritain itu lewat videomu? Dan itu videonya bisa dikaitkan dengan vlog gitu, guys. Jadi perkataan itu yang membuat gua memulai vlog untuk pertama kalinya, walaupun ya vlog pertama kali gua sangat hancur gitu, guys. tapi bener, guys, vlog pertama kali gua punya keresahan tentang ngomong sendiri. Gua selalu dibilang gila ngomong sendiri. Gue persis ngomong itu, guys, ya, di vlog pertama kali gua. Mungkin yang belum nonton, kalian bisa nonton di sini layar kanan atas ini, guys, ya. Ada, gue bener-bener ngomong kayak gitu. Gue resah kenapa orang yang ngomong sendiri itu aneh. Orang ngomong sendiri itu nggak sepenuhnya aneh. Orang ngomong sendiri itu bukan berarti dia gila, tapi ada sesuatu yang ada di dirinya gitu, guys, ya. Gue seneng ngomong sendiri gitu loh, guys, ya. Jadi, nah itu vlog pertama kali yang juga terjadi karena omongannya dia. Gue memang nggak pernah curhat sama orang, guys. Gue nggak pernah curhat. Tapi kalian pernah lihat kan, gue curhat di video ini gitu, guys. Itulah yang maksudnya dia, guys. Dialah yang membuat ini tuh terjadi gitu. Karena lu nggak bisa curhat sama orang, ya udah lu curhat lewat video. Lu kasih lu posting karena lu suka. Dia bilang kayak gitu. Toh akhirnya gue jadi tahu apa perasaan lu. Lu curhatin apa? Nah, dia bilang kayak gitu. Dan itu terjadi gitu, guys. Jadi itulah salah satu hal yang benar-benar I'm grateful. Kenal dia, it's a grateful thing. Vlog ini terjadi, ya it's a grateful thing. Dan sampai terus berjalan, guys, sampai sekarang masih berlanjut ini vlog gitu loh, guys, ya. Cuman memang mulai dikembangin lagi biar mencoba untuk lebih bagus lah istilahnya kayak gitu, guys. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Masih banyak lagi sebenarnya, guys. Yang kedua, gue kenal lingkungan baru. Jadi mungkin ini belum pernah gue ceritain, tapi gue dari pertengahan tahun lalu 2021, tahun lalu pun 2021 pertengahan itu, guys, gue kan masih kuliah, gue udah mulai berpisah karena jurusan pendalaman gue berpisah sama kawan-kawan gue yang biasa gue sering nongkrong bareng dan lain-lain gitu, guys. Udah mulai berpisah karena beda penjurusan gitu, guys, ya. Jadi waktu itu gue ambilnya bagian keuangan, kawan-kawan gue itu bisnis internasional gitu, guys. Jadi terpisah. Nah, kenapa gue bilang grateful? Karena gue masih ketemu lingkungan yang bisa nyambung, enak, masih nyaman, saling support, bisa kerjasama, saling bertukar pikiran, cara pandang yang berbeda, sesuatu yang baru gitu terjadi sebagai sebuah lingkungan bagi gue gitu, guys. Gue bersyukur, I'm grateful, akhirnya dapet lingkungan juga gitu, guys, di walaupun gue udah berpisah dengan kawan-kawan gue. Nah, gue ngomong berpisah ini bukan berarti kita udah nggak berteman lagi dan lain-lain, nggak deket lagi, nggak juga gitu, guys. Dan gue nggak bilang gue sama lingkungannya baru ini gue grateful, gue enak, berarti yang itu nggak enak gitu, enggak. It's just a two different things. Itu memang dua lingkungannya berbeda,
dan itu punya khasnya sendiri, punya kebiasaannya sendiri, sifatnya sendiri. Just let myself rasain seperti apa, menilai seperti apa, dan kalian gak perlu menilai gitu guys. Gua ngerasa sih seperti itu ya. Dan kalaupun kalian menilai, mau ngomong apapun itu, it's none of my business gitu loh guys ya, ngerti ya. Jadi memang ini dua lingkungan yang berbeda, punya khasnya sendiri, gak ada perbandingan bagi gua. Kalaupun memang ada, just let myself aja yang tahu, cukup gua aja. Kalian gak perlu tahu seperti apa. Kalau kalian menilai, itu bisnis kalian, itu urusan kalian. Sama halnya begini. Ini prinsip gua, salah satu prinsip gua, orang benci gua itu gak ada urusannya sama gua. Itu urusannya dia, karena dia yang membenci atau tidak membenci. Sedangkan gua biasa-biasa aja. Nah sama, kalau gua benci orang, itu gak ada urusannya sama orang itu urusannya gua sendiri, gua pribadi, karena gua yang benci atau tidak. Nah jadi sama seperti ini guys, penilaian gua adalah penilaian gua, dan gak perlu orang lain tahu penilaian gua seperti apa. Kalau kalian menilai, itu penilaian kalian, dan gak ada urusannya sama gua. Nah gitu guys ya. Nah balik lagi, lingkungan itulah yang membuat gue grateful, karena di tahun 2022 ini gue baru mulai berada di lingkungan itu guys. Jadi walaupun di tahun 2021 udah berpisah, gue 1 semester dari bulan September gitu sampai Desember, gue udah kenal lingkungan yang baru di tahun 2022 ini. Tapi di tahun 2021 hanya sekedar lewat gitu guys, kayak istilahnya lewat gitulah. Kayak kalau kita lagi di tongkrongan, kita kenal, oi, udah gitu aja, selesai gitu guys ya. Tapi di tahun 2022 akhirnya, oi, dan aku ikut duduk di situ guys ya. Gue ikut duduk bersama mereka gitu guys. Dan banyak perjalanannya, mungkin yang kalian yang ada follow Instagram gue, kalian bisa melihat itu, oh ini orang-orang barunya gitu guys. Dan sekali lagi, ini nggak ada urusannya dengan kawan yang lama, kawan lama udah ditinggalkan, enggak. But yeah, I'm just doing my best to istilahnya berhubungan dengan semua orang gitu guys ya. Bagus juga kok buat kita untuk berhubungan dengan semua orang. Kita tahu semua orang, lebih baik kita tahu daripada kita nggak tahu sama sekali gitu guys. Nah itu yang kedua. Kemudian salah satunya lagi deh, mungkin ada banyak banget, tapi yang pasti beberapa hal ini yang istilahnya ya yang pengen gue ceritain lagi. Sisa-sisanya itu bukan berarti gue nggak berkesan banget, tapi cukup gue aja deh. Karena ada banyak banget gitu guys ya. Yang ketiga adalah gue ke Jakarta. Jadi gue terakhir kali ke Jakarta itu kayaknya gue udah cerita guys ya sebelumnya guys, di vlog sebelumnya yang ke Jakarta itu hari terakhir ya. Gue udah cerita kalau gue ke Jakarta itu terakhir kali pas gue masih SMP. Kalau nggak salah tahun 2015 atau 2016. Jadi hitungannya udah 7 tahun gitu guys ya. Jadi 7 tahun gue udah nggak ke Jakarta dan akhirnya kembali ke Jakarta. And Jakarta is a whole different world gitu guys ya. Bener-bener beda banget gitu loh guys ya. Jadi akhirnya ngelihat kembali, kayak melihat sesuatu yang baru, kayak baru datang ke tempat yang baru gitu guys. Kayak ini bukan Jakarta yang dulu gue kenal. Ini kayak di kota lain gitu guys. Jadi seperti itu gitu loh. Nah, banyak kenalan dengan orang-orang baru, banyak kenalan dengan orang-orang besar. Orang-orang besar yang punya mindsetnya itu membuat gue mikir satu kata gitu guys ya. Bukan satu kata, satu kalimat gitu, kayak ada omongan orang, bukan omongan ya, bukan gosip guys, tapi ada satu hal yang dikasih tahu sama orang tentang mindset, tentang prinsip. Kita itu, lingkungan kita itu mempengaruhi bagaimana kita menjadi seseorang gitu guys ya. Jadi maksudnya lingkungan kita itu yang mempengaruhi kita menjadi apa. Nah jadi ini tuh terbukti dari gue ke Jakarta gitu guys. Jadi gue melihat orang-orang yang mungkin, gue nggak menyindir siapapun, tapi ini fakta gitu guys. Kita berada di lingkungan yang orang-orangnya suka misalkan suka gosip gitu guys. Kita akan juga menjadi orang yang suka gosip. Kita berada di lingkungan orang-orang yang suka hedon, kita juga akan menjadi hedon. Kita berada di lingkungan yang mungkin, contoh ya, suka rokok lah, suka minum-minum, tengah malam baru pulang, kita juga akan menjadi orang seperti itu. Nah, begitu juga dengan apa yang di Jakarta terjadi ini. Kita berada dengan orang-orang yang kaya. Gua amin banget, syadu banget gitu guys. Kita juga bisa menjadi orang yang kaya. Kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh mindset di lingkungan itu.
Jadi lingkungan itu punya kebiasaan, punya mindset namanya gitu loh guys, yang membuat kita juga akan memiliki mindset yang sama, jadinya kebiasaannya juga sama. Gue belajar dari situ guys di Jakarta, bagaimana orang-orang besar ini berpikir. Itu tuh beda banget dengan bagaimana gue sama temen gue, sama keluarga, sama saudara, itu punya prinsip yang beda, mindset yang beda, yang dibahas itu beda gitu loh guys ya. Nah jadi itu tuh benar-benar membuat gue makin percaya kalau memang lingkungan itu yang membuat kita tuh menjadi seperti apa gitu guys. Dan di sini bukan diskriminasi, apa sih, klarifikasi, bukan klarifikasi, gue lupa juga kata-katanya apa ya, disclaimer. Gue bukan menjelekkan lingkungan siapa dan lingkungan siapa, tapi gue ngomong kayaknya gue harus akui ini kayaknya fakta guys, tapi kalian juga harus cari tahu lagi dimanapun dengan siapapun di internet, oleh artikel mana, artikel apa, bahwa memang mindset dari suatu lingkungan itu mempengaruhi bagaimana mindset kita menjalani hidup. Oke, gue nggak menjelekkan lingkungan apapun, tapi percayalah, di lingkungan apapun pasti ada pembahasan yang berbeda. Nah itulah yang membuat kita belajar dan menjadi seseorang di lingkungan itu gitu loh guys ya. Jadi itu benar-benar bikin gue belajar banget gitu guys. Mungkin gue belum cerita juga kan seperti ini gitu guys ya. Nah, di Jakarta juga banyak tempat baru, ada PIK, ada Pluit. Gue juga baru tahu nama tempat itu. Gue dulu tahun 2015, gue nggak tahu apa-apa guys. Gue cuma tahu, oh ini Jakarta, ini Jakarta, ini Jakarta, ini Jakarta. Udah. Dan sekarang udah 7 tahun kemudian, banyak banget guys perubahan. Dan banyak banget pembelajaran yang baru gue tahu gitu guys. Jadi, it's a grateful thing, punya kesempatan untuk bisa ke Jakarta. It's a grateful thing guys. Kalau ngomongin rasa bersyukur, bayangin banyak orang yang mau ke Jakarta tapi belum bisa kesampaian. Gue yang nggak menduga diri untuk ke Jakarta, akhirnya punya kesempatan untuk ke Jakarta. Jadi harus bersyukur banget gitu guys ya. Dan yang terakhir, gue kenal dengan bisnis baru. Ada banyak bisnis baru berdatangan, kesempatan berdatangan, peluang berdatangan, dan gue dikenalin dengan seperti itu. Itu juga yang mengajarkan gue tentang suatu mindset dan lingkungan yang bagaimana akan membuat kita yang seperti lingkungan itu. Jadi dari situlah gue mulai banyak belajar. Tapi memang di satu sisi grateful ini juga berkaitan dengan segala hal, nggak cuman yang gue ceritain tadi guys, tapi juga berkaitan dengan yang sedih. Gue juga di tahun ini dibikin kecewa, gue juga di tahun ini bikin jatuh cinta dan patah hati dalam waktu yang berdekatan ya guys ya. Dalam 1-2 bulan langsung merasakan dua-duanya dan lain-lain. Gue juga kehilangan diri sendiri. I lost myself di tahun ini sampai 2 kali. Gue kalau nggak salah di bulan Agustus, terus di November Desember kemarin itu juga terjadi gitu guys. I lost myself, tapi gue grateful. Kenapa? Kalau gue nggak ngerasain itu semua, percayalah, gue nggak mungkin bikin vlog ini juga gitu guys. Jadi makanya gue bilang gue grateful. Ini semua terjadi sampai di detik ini gue bisa bikin video ini. Ini semua karena 2022. Makanya grateful guys. Satu kata yang bisa menjawab itu semua. Grateful. Thank you. Gue bersyukur banget gitu guys. Dan gue juga dapat kawan baru, tapi kehilangan kawan lama. Itu juga ada gitu guys. Makanya itu semua terjadi aja. Tapi tetap harus bersyukur. Bukan karena kita diberikan jalan, tapi memang ada aja rasanya itu tuh yang terbaik buat kita gitu guys. Tapi kalau memang itu nggak terbaik, itu akan menjadi solusi. Itulah evaluasi gitu guys. Jadi itulah sejauh ini 2022 guys. Panjang kan videonya. 1 jam. Tapi gue serius guys. Pesan terakhir untuk tahun 2022 gitu. Jadi buat kalian semua yang menonton video ini, 2022 kalian gimana? Boleh kalian cerita di bawah kali ya. Tapi buat dan kalian ceritain juga dalam satu kata. Apa sih satu kata kalian untuk tahun 2022? Tapi satu hal yang mungkin menjadi pesan gua, itu kan kesan gua tadi. Sekarang pesan, mau gimana pun itu deskripsi kalian, mau panjang-panjang, mau satu kata tentang tahun 2022. Percayalah, jawaban terbaik menurut gua sih adalah grateful. I am grateful for 2022. Gua bersyukur untuk tahun 2022.
Karena dengan gue menceritakan diri sendiri ya, gue bukan guru dan apa-apa, jadi gue nggak layak mungkin untuk ngomong kayak gini, tapi ini dari pengalaman pribadi gue, apa yang gue rasain. Dengan gue bersyukur, gue lega jalanin 2022 ini gitu guys. Gue nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Mungkin gue banyak ambil keputusan yang salah guys, ada mungkin di tengah-tengah itu gue merasa, gue sempat ngerasa, gue pernah bilang juga waktu itu sama diri gue sendiri di bulan Mei Juni, gue menyesal, dan itu menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidup gue. Gue pernah ngomong kayak gitu, nggak perlu tahu kejadiannya apa, mungkin beberapa orang tahu, tapi gue menyesal setengah mati. Udah punya penyesalan dulu tambah satu penyesalan terbesar lagi, itu di bulan-bulan itu di tahun ini 2022. Tapi in the end, setelah melewati 6 bulan kemudian, kan itu di bulan Juni kalau nggak salah, gue jadinya bersyukur itu terjadi. Karena kalau nggak terjadi, gue nggak bakal belajar gitu loh guys. Nah jadi satu kata plus satu, mau 2022 gitu misalkan, plus lah satu, walaupun begitu tetap grateful. Itu sih guys untuk tahun 2022. Nah jadi cerita di bawah guys ya, komen di bawah, gue pengen tahu sih cerita kalian seperti apa. Mau DM juga silakan, kita face to face juga silakan, chat juga silakan, DM aja, itu nggak masalah. Dan satu lagi untuk tahun 2023 guys, selagi ini udah tahun 2023 juga gitu guys ya. 2023 itu pasti ngomonginnya resolusi. Gua mendoakan yang terbaik untuk 2023. Mau buruk mau baik, gue selalu mendoakan apapun yang terjadi, gue pasti doain yang terbaik. Tapi kalaupun yang terjadi itu tidak selalu baik, gue tuh selalu siap untuk hadapi 2023 ini gitu loh. Dan resolusi gue itu udah banyak sebenarnya, tapi gue ngomong secara garis besar aja ya guys ya, karena gue percaya banget menceritakan sesuatu kayak resolusi gue kan ada beberapa yang dalam bentuk rencana, plan gitu guys ya. Kalau ngomongin plan itu rasanya kalau bukan dikip buat diri sendiri, itu tuh lama-lama apinya bakal padam. Jadi untuk plan-plan gitu-gitu gue nggak akan cerita, gue akan ngomong dalam garis besar aja gitu guys ya. Jadi untuk tahun 2023 ini, resolusi gue itu gue mau fokus karir. Itu satu. Gue nggak perlu penjelasan apa-apa ya guys, karena itu nanti bakal jadi plan pula cerita dan apinya bakal padam. Gue bakal fokus ke karir, gue bakal jadi lebih disiplin, gue harus jadi lebih baik, lebih banyak bantu orang, lebih tulus bantu orang, dan yang pasti lebih grateful lagi untuk masa yang akan datang. Gue mau pastiin nanti di akhir tahun 2023 gue masih ngomong hal yang sama. Gue grateful untuk tahun 2023. Itu resolusi gue guys. Resolusi kalian gimana? Komen di bawah juga. Oke, panjang-panjang aja, kita cerita panjang aja guys, karena video ini panjang. Gue harap komen kalian juga panjang. Biar seru dong guys ya. Jadi kalian yang udah nonton, udah dengerin gue cerita, giliran gue yang baca cerita kalian gitu guys ya. Jadi gue rasa itu aja guys untuk Chats Vlog ini. Gue udah lupa ini keberapa, mungkin 31, 32, gue lupa. Walaupun gue sendiri yang ngedit, gue sendiri yang semuanya gitu guys ya, nggak ada dibantu sama sekali sama yang lain, tapi dibantu di ide aja paling ya, kayak bantu kasih tahu mending kayak gini, mending kayak gitu gitu guys ya. Ada beberapa kawan gue yang juga kasih tahu. Mungkin itu aja. Satu kata sebagai penutup, ini peace. Oh ya, satu lagi guys, Chats Vlog selanjutnya itu bakal excited banget, karena gue nggak sabar guys untuk jalanin itu. Gue nggak bakal cerita itu apa karena nggak mau matiin apinya, tapi gue excited banget. Jadi gue harap kalian juga excited. Oke, Chats Vlog selanjutnya setelah ini. Oke, jadi itu aja guys. See you on the next Chats Vlog. Bye bye.